Selamat pagi teman-teman. Sesi kali ini berjudul Sandwich Generation, The Impact and How to Handle It. Sangat menarik karena sangat relevan bagi banyak sekali di antara kita. Di mana kita merupakan tulang punggung yang harus membiayai orang tua kita dan anak-anak kita. Ini merupakan tanggung jawab yang mulia, namun juga terdapat tantangan dalam menjalaninya. Mari kita bedah bersama di sesi pagi hari ini. Mungkin sedikit perkenalan Pak Karim Siregar. Beliau mengawali karir sebagai bankir di tahun 1995 dari Bank Universal, Bank Mega, Danamon, BTPN hingga sekarang menjadi Presiden Direktur dari Bank Jago. Beliau merupakan pemimpin karismatik yang merupakan pionir di industri perbankan, terutama di era baru digital banking. Pak Karim, habis ini kita pengen dengar ceritanya Pak Karim. Cuman sebelum kita mulai, saya pengen tanya ke teman-teman sedikit survei dulu ya. Siapa teman-teman di sini yang sudah punya aplikasi Bank Jago? Saya boleh lihat tangannya? Nah sekarang cepet-cepetan karena ini berhadiah. Yang bisa tunjukin handphonenya, dan dibuka aplikasi Bank Jagonya, yang pertama akan mendapatkan hadiah. Ayo kita, kamera boleh tolong diarahkan ke kanan, Bapak yang pakai baju biru, apakah benar itu layarnya ada Bank Jago? Boleh diarahkan ke kameramen di sini? Beneran ya? Oke panitia tolong dicatat, nanti kita beri hadiah untuk Bapak yang pakai baju biru. Nah tadi saya lihat udah 50% menggunakan Bank Jago. Jadi harapannya setelah sesi ini berakhir 100%. 120% karena nambah. Oh benar, Iya. 120%. Pak Karim, yang kita ketahui seorang Karim Siregar sekarang adalah Presiden Direktur. Tapi banyak yang nggak tahu perjalanan Pak Karim ini sangat panjang. Jatuh bangunnya juga panjang. Boleh diceritakan sedikit nggak sih Pak? Boleh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk semua. Pertama-tama saya berterima kasih dan bersyukur bisa bergabung di acara ini. Senang sekali bisa ketemu dengan Gen Z dan milenial ya. Terima kasih William untuk pertanyaannya. Jadi karir saya kalau boleh dibilang memang bermula dari saya bergabung sebetulnya bukan di perbankan tapi di IBM. Waktu itu IBM adalah salah satu perusahaan teknologi terkemuka, yang paling terkemuka malah ya. Nah, saya karena lulus sebagai seorang engineer, memang mau masuknya di sana. Kemudian saya gabung dengan istilahnya program marketing. Saya oleh semua mentor saya dibilang kamu harusnya masuk marketing sales, tapi saya bilang saya engineer, saya mau jadi engineer lah. Hanya selisih berapa waktu, saya lihat kok orang marketing lebih sukses. Jadi akhirnya saya pindah juga menjadi marketing, tetapi menjual barang teknologi dan memasang istilahnya solusi-solusi untuk bank-bank di Indonesia. Dari waktu itu masih ada bank kayak BDN dan sebagainya. Kebetulan berarti salah satu bank, waktu itu Bank Universal, kemudian mendekati saya untuk bergabung di Bank Universal. Nah disitulah terjadi shift karir saya pertama dari bekerja di tech company kemudian ke banking ya. Saya bekerja sebagai consumer di bagian consumer untuk ngurusin service dan sebagainya. Kemudian dapat tugas, kamu tolong lihat di teknologi Bank Universal ada hal-hal apa yang perlu diperbaiki. Saya bikin study lah, perbaikin juga ini. Saya kasih ke bos saya, ini loh harus diperbaiki. Oh kalau begitu kamu saja yang perbaiki. Jadi saya dipindahin, saya bikin tugas saya sendiri, terus ini masalah problemnya saya dipindahkan dan saya perbaiki gitu ya. So di situ adalah shift saya yang kedua. Jadi dari retail banking saya dikembalikan ke bagian teknologi. Lanjut, habis itu terjadi krisis di Indonesia sehingga bank-bank semua banyak ditutup dan memang saya harus berpindah bank lagi sehingga saya pindah ke bank waktu itu fokus yang di consumer banking juga untuk ke electronic channel ya. Tapi kalau dilihat dari berbagai macam perubahan karir, saya rasa yang namanya keberuntungan itu tidak ada. Tapi saya melihat itu lebih kepada kita harus selalu mempersiapkan diri kita sendiri dan nanti akan ketemu suatu kesempatan. Dalam artian kata, keberuntungan itu terjadi kalau persiapan kita itu ketemu dengan kesempatannya. Tapi kalau kita nunggu kesempatan terus, kemudian baru bersiap, udah terlambat. Jadi saya rasa itu
secara singkat perjalanannya sampai sekarang saya menjadi CEO-nya Bank Jago. Jadi serendipity ya, persiapan yang matang dan ketemu kesempatan, Ya. melaporkan masalah ke atasan malah dikasih pekerjaan dipindah pula. Betul, betul. Ada perbedaan nggak sih Pak? Mungkin decades ya di industri banking yang konvensional, lalu pindah ke banking yang digital. Perbedaannya apa sih? Kalau dilihat secara garis besar ya, yang namanya banking ya banking lah ya. Tidak ada yang tiba-tiba bikin inovasi banking yang baru. Jadi menurut saya banking itu the what-nya, apanya itu sama. Nah yang berbeda apa conventional bank dan digital bank? Yang berbeda itulah the how, bagaimananya. Kenapa? Jadi contohnya Bank Jago itu kami menyebut diri kami itu tech-based bank. Bank yang berbasis teknologi. Kenapa itu sangat penting? Karena salah satu nilai yang kami anut di Bank Jago itu kita sebut fearless creativity. Kita harus selalu berani berkreasi dan berinovasi. Nah itu tentunya dimungkinkan dengan teknologi. Dengan adanya teknologi dan menerapkan kreativitas inovasi, kami membuat produk-produk dan layanan-layanan baru daripada teknologi. Sehingga tadinya buka account harus di cabang, sekarang dengan handphone dalam 2 menit sudah bisa buka account. So the what is the same, tapi the how is totally different. Jadi what-nya sama tapi how-nya sangat berbeda ya. Tadi kita tertarik dengan prinsipnya, fearless creativity. Nanti kita zoom in lebih dalam. Mungkin kita ke Anissa Steviani dulu. Mungkin aku mau introduction ke teman-teman. Jadi beliau mengawali karir sebagai reporter di Detik, Jakarta Post, Mamis Daily. Kurang IDN Times berarti. Berubah jadi financial planner ya. Lalu Belum sekarang sempat ke IDN. menjadi certified financial planner. Betul. Boleh diceritakan nggak sih apakah Anissa merupakan generasi sandwich dan biasanya apa yang dikeluhkan dengan generasi sandwich? Oke, jadi sebelumnya kayaknya kita luruskan dulu ya definisi sandwich generation yang akan kita bahas nih. Kali ini adalah generasi sandwich yang memang harus menghidupi orang tua dan kalau orang tuanya nggak dikirimin uang nih sama anaknya, orang tuanya nggak bisa hidup seperti biasa gitu. Jadi istilahnya membiayai biaya hidup orang tua. Karena ada juga nih orang-orang yang kalau misalnya nggak kirim uang, orang tuanya masih bisa hidup seperti biasa. Nah ini juga berpengaruh sama usia kita sekarang nih William. Jadi kalau yang milenial mungkin orang tuanya sudah pensiun ya. Jadi otomatis kita udah tahu nih orang tua kita bisa mandiri apa enggak saat pensiun. Sehingga ada orang-orang yang memang harus kirim uang. Karena ternyata orang tuanya nggak bisa beli sembako, nggak bisa bayar listrik kalau kita nggak kirim. Udah tahu persis. Tapi kalau Gen Z ini biasanya masih belum tahu nih. Karena banyak yang orang tuanya masih bekerja. Tapi mereka sendiri belum tahu apakah orang tuanya punya rencana pensiun nggak ya? Gitu. Jadi memang yang pertama kali dan jadi masalah utama itu biasanya komunikasinya dulu. Jadi udah tahu nih kayaknya orang tuaku nggak punya rencana pensiun. Gimana ya cara bilangnya biar kita bisa menyiapkan rencana pensiun orang tua bersama-sama gitu. Nah itu jadi yang harus dibuka lebih awal gitu komunikasinya dulu. Kalau misalnya sekarang kalian Gen Z orang tua masih bekerja itu bisa ditanya mama papa tuh sebenarnya ada rencana pensiun gak sih? Kalau nanti pensiun membiayai hidupnya dari mana gitu. Kalau teman-teman yang milenial sudah mulai membiayai orang tua bisa dibuka komunikasinya dengan sebenarnya perlunya berapa setiap bulan. Karena kalau belum tahu perlunya di mana biasanya bingung juga ya mau ngasih berapa. Karena orang tua biasanya nganggap anaknya kaya. Iya gak sih? Iya kan orang tua nganggap anaknya tuh banyak uang gitu ya. Jadi kalau kita nggak dari awal dibuka komunikasinya perlunya berapa bisa jadi mereka terus menerus minta dan akhirnya kita sendiri jadi generasi yang kejepit gitu. Kuncinya di komunikasi ya? Betul. Keren. Anissa, challenge terberat apa sih yang dirasakan generasi sandwich dalam mengelola keuangan? Terutama dalam mengantisipasinya. Karena kalau ngelihat data, millennials ada 63 juta orang di Indonesia. Gen Z ada 75 juta orang. Setengah dari Gen Z sudah masuk ke usia produktif, sudah mulai kerja. Sisa setengahnya belum, masih SMA dan ke bawah. Challenge terbesarnya apa sih bagi ini? Menurut aku mindsetnya dulu ya, karena banyak generasi sandwich itu yang mengeluh karena mereka rasanya kok aku jadi korban kegagalan financial planning orang tua gitu dalam tanda kutip ya. Padahal orang tua kita juga dulu sudah melakukan yang mereka bisa loh, sudah melakukan yang terbaik dengan akses informasi dan keterbatasan yang mereka punya gitu. Jadi nggak mesti melihatnya sebagai kegagalan financial planning dan jangan merasa dirinya jadi korban. Kalau udah dari awal ngerasanya ini korban, saya jadi
orang tua membebani saya gitu ya, saya jadi repot hidupnya segala macam, itu biasa pasti akan lebih berat. Aku selalu bilang, lihat ini sebagai pilihan. Saya memilih untuk bertanggung jawab sama orang tua saya memilih bertanggung jawab untuk keluarga saya. Ini pilihan yang saya pilih karena sebenarnya bisa loh, kalau milih nggak mau membiayai orang tua tuh bisa gitu ya. Cuman kan nggak mau aja, ini bukan perkara bisa nggak bisa, tapi mau nggak mau gitu. Karena saya mau, maka saya memilih untuk ini. Maka saya tidak melihatnya sebagai beban, saya tidak melihat diri saya sebagai korban, tapi saya melihatnya sebagai pilihan dan saya bertanggung jawab atas pilihan itu. Itu sih challenge-nya, karena banyaknya yang ngeluh itu kan kadang-kadang ini ya, kenapa aku gitu, kenapa orang lain tidak gitu. Padahal kan setiap orang juga memang datang dari keluarga masing-masing, kita tidak mau juga dia hidup seperti ini, orang lain juga nggak mau juga mungkin hidup kayak dia gitu. Jadi nggak bisa kita pilih juga kita lahir di keluarga seperti apa, tapi balik lagi orang tua kita juga sudah memberikan yang terbaik yang mereka bisa. Jadi ini mengenai perspektif ya, jadi jangan dipandang sebagai beban, ini merupakan pilihan dan tanggung jawab. Betul. Satu lagi sebelum kita lanjut ke Pak Karim. Tadi kita lihat di Indonesia Millennial Report bahwa 85% setuju generasi sandwich harus lebih banyak saving untuk masa depan. Produk financial apa yang cocok bagi generasi sandwich? Iya, karena aku di industri finansial, aku pikir tuh semua orang udah investasi ya William ya, ternyata belum ya. Ternyata kalau kita lihat reportnya masih sedikit banget yang berinvestasi dan malah kalaupun sudah berinvestasi mereka masih konvensional banget nih, masih pilih emas 80% generasi milenial ini. Terus masih ada sekitar 41% yang belum tertarik berinvestasi. Menurutku belum tertarik mungkin karena belum paham juga kali ya gunanya investasi itu apa, apakah aman atau enggak, produknya apa. Jadi memang saving itu penting, tapi kalau saving aja kan nggak cukup sebenarnya. Apalagi kalau memang dari awal harus menghidupi orang tua. Nah ini balik nih ke istilah gaji kamu tuh pasti cukup, kamu aja yang nggak bisa ngaturnya. Itu kan belum tentu benar ya. Bisa jadi memang gaji kamu tuh nggak cukup karena tanggungannya terlalu banyak. Otomatis ketika demikian penghasilannya dulu yang harus ditambah. Ketika penghasilannya sudah bertambah baru bisa kita kelola gitu. Jadi kalau memang kamu generasi sandwich belajarnya memang habitnya dulu sih ya. Habit yang pertama kita perlu punya habit menabung ini tadi. Menabungnya dalam tanda kutip ya, mau nabung di tabungan boleh, mau nabungnya sudah belajar investasi boleh. Tapi habitnya dulu, kecil akan lebih baik dibandingkan tidak sama sekali gitu. Karena kalau kecil aja kita nggak bisa ngaturnya, siapa yang jamin pas gajinya gede kita bisa ngaturnya gitu. Karena manusia kan terlalu percaya diri ya, nanti kalau gajiku udah 10 juta aku pasti bisa ngatur uang. Siapa bilang, buktinya sekarang gaji kamu 4 juta aja kamu nggak bisa ngaturnya gitu. Jadi memang habitnya dulu, belajar dulu pengelolaan keuangannya, sehingga pada akhirnya kita bisa pelan-pelan menyadari nih bahwa kita tuh hidup tuh bukan hanya di masa kini. Banyak yang gak menyadari, kita tuh mikirnya hidupnya ya sekarang aja gitu ya. Kita gak sadar nih ketika kita udah umur 75 listrik tetap harus dibayar. Wifi harus tetap dibayar gitu ya. Tetap ada pengeluaran-pengeluaran tapi penghasilannya mungkin tidak ada. Nah penghasilan itulah yang kita kumpulkan dari sekarang. Kita ngumpulin uang, merencanakan keuangan supaya kita bisa hidup tenang di masa kini dan di masa depan. Jadi dimulai dari habit ya, jadi itu teman-teman jangan lupa dimulainya dari sekarang. Berapapun gaji kita, mulainya dari sekarang agar ketika nanti kita progres dalam karir kita, habit itu terbawa dan memudahkan kita untuk mencapai kesehatan finansial. Sekarang kita kembali ke Pak Karim. Pak, di Bank Jago salah satu prinsipnya adalah life centric. Boleh tahu nggak sih produk-produk apa yang cocok bagi generasi milenial dan Gen Z? Karena kita pengen dengar langsung nih dari yang punya Bank Jago. Ya, terima kasih. Memang kami di Bank Jago membuat solusi-solusi digital yang life centric, fokus kepada kehidupan sehari-hari. Karena kebanyakan, khususnya saya udah lama di bank juga ya, melihat dari dulu relationship bank dengan customernya ya begitu-begitu aja. Khususnya mulai dengan rekening. Nah, kami melihat dengan tadi teknologi dan inovasi ada peluang untuk melakukan pendekatan yang baru. Nah di Bank Jago kami tidak melakukan hubungan antara bank dengan customer berdasarkan rekening, tapi kami melihat ini customer adalah customer dan kami memberikan kesempatan untuk customer mengelola dananya sendiri sesuai dengan kebutuhannya. Gimana caranya? Caranya kami ada fitur yang namanya pocket ya atau kantong lah, di mana seorang yang memiliki app Jago bisa mengalokasikan dananya ke totalnya bisa sampai 40 kantong lah ya, tapi saya kira nggak ada yang perlu sampai seberapa itu, sehingga kita bisa mengelola dana dialokasikan untuk yang kebutuhan sehari-hari, untuk kependidikan, untuk tadi orang tua,
kemudian untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi fitur Pocket ini sangat-sangat cocok untuk bagaimana kita bisa hubungan lagi tadi untuk memulai memanage finansial kita dengan disiplin. Kebetulan nih, kalau kebetulan saya gitu ya, ngelihat transaksi sebulan, itu semua pengeluaran. Pemasukan cuma sekali, tanggal 25 gitu ya kan. Artinya kita harus bisa memanage pengeluaran kita itu. Dari yang pemasukan cuma satu kali, langsung dibagi-bagi dengan, kita bilang ini sebetulnya adalah pocket atau kantong. Nah kembali yang saya bilang di awal sebetulnya banking ya sama, pada dasarnya masing-masing kantong itu adalah rekening bank juga. Jadi kalau mau teman transfer dari luar ke kantongnya langsung, bisa dilakukan seperti itu. Hanya kita memberikan kemudahan yang luar biasa, setiap saat kantong itu kita bisa create, kita bisa open, maupun kita bisa close juga kalau tujuannya itu kurang lebih sudah tercapai. Dan kantong ini mengacu kepada 3 hal yang kita sampaikan, bisa dilakukan untuk kebutuhan saat ini, misalnya untuk payment, maupun untuk kebutuhan masa depan, maupun juga menabung istilahnya untuk setiap bulan disisihkan tertentu untuk misalnya perjalanan atau travel dan sebagainya. Jadi banyak sekali kegunaan maupun manfaat kantong-kantong ini. Iya, jadi fiturnya sangat menarik. Mungkin saya bisa cerita sedikit. Saya pengguna Bank Jago. Jadi yang what drew me in was the pocket system gitu, terutama yang lock pocket gitu. Jadi saya sebenarnya tahu at the back of my head, oh ini produk deposito. Saya ditawarin 4%. Tetapi karena dinamakan lock pocket, jadi seolah-olah saya yang bisa pindahin uangnya sendiri gitu. Tapi sebenarnya mungkin dari back end system adalah deposito betul, ya. Iya, betul sekali. Jadi itu kembali dengan teknologi dan sebagainya itu IDNF memampukan kita sebagai customer untuk memanage sendiri. Tadi yang William sampaikan lock pocket, itu kita bisa sisihkan uang kita sampai tanggal tertentu kita mau. Karena sebelumnya bank kan standar ya, 1 bulan, 3 bulan sebagainya. Kalau lock pocket kita butuh locknya 39 hari, bisa juga ya. Jadi sudah benar-benar mendekatkan ke kebutuhan sehari-hari. Pak, ini saya juga lagi lihat barusan ada pocket namanya arisan, ada giveaway. Apa aja pocket yang sekarang ada di dalam Jago dan kedepannya bakal rilis berapa banyak pocket sih? Nah, menarik. Jadi konsep pocket sendiri itu sebetulnya teman-teman bisa customize sendiri untuk kebutuhannya. Untuk istilahnya memberikan flavor lah ya, untuk men-kickstart teman-teman menggunakan pocket, kita kasih pocket-pocket standar untuk bisa dipakai. Misalnya pocket arisan. Jadi pocket arisan itu bisa dipakai untuk sama-sama teman-teman melakukan arisan, tetapi arisannya di-manage oleh Jago. Jadi siapa yang harus dapat uangnya, misalnya bulanan lah ya, dapat bulannya itu siapa, kemudian memastikan, paling susah kan arisan itu, pasti Anissa minta, Karim kamu belum bayar arisannya gitu ya. Nah di dalam arisan itu sistemnya secara lebih halus mengingatkan kita belum masukin uang ke arisan, atau malah kita bisa link sebagai setiap bulan memang udah langsung disisihkan untuk arisan. Itu salah satu contoh. Contoh lain, kita punya kerjasama juga banyak dengan ekosistem lain, yaitu ada pocket yang kita bisa sambungkan ke GoPay untuk melakukan pembayaran, kita bisa hubungkan juga kepada ekosistem partner lain seperti Bibit dan sebagainya. Menarik. Jadi arisan ini yang paling baru ya? Arisan yang paling baru. Sekarang kita mau main games lagi. Ada nggak teman-teman di sini yang sudah pakai fitur pocket arisan? Kalau udah ada, boleh lihat tangannya, ditunjukkan handphonenya. Nanti yang paling cepat kita akan beri hadiah. Tadi saya lihat ada tangan di kiri ya. Belum ada kayaknya video ini. Berarti harus dicoba nih segera. Oke, nanti ya pocket arisan. Jadi teman-teman yang hobi arisan, daripada uangnya ditransfer kiri kanan, mending dikumpulkan jadi satu. Dia bisa mengundi juga loh. Bisa ngundi juga? Iya, bisa mengundi siapa yang dapat. Oh jadi fair ya? Iya fair. Jadi kalau dulu kan pakai gelas nih ya, dibolongin kertasnya, nah itu bisa undi di aplikasinya Bank Jago. Oke, keren. Sekarang kita coba ke Anissa. Seberapa besar peran bank atau industri finansial membantu generasi sandwich dalam menghadapi masalah mereka?
khususnya yang berkaitan dengan personal finance. Iya, jadi kan masalah utamanya ini biasanya di budgeting ya. Berapa kita harus kasih ke orang tua. Ada orang tua yang kayaknya nggak enak dikasih sama anaknya gitu kan. Nih kamu punya uang apa enggak? Nih kalau kamu ngasih mama segini nanti kamu gimana? Ada orang tua yang kayak gitu kan. Tapi ada juga nih model orang tua yang memang menganggap anaknya tuh investasi dan sumber uang dia gitu ya. Nggak sedikit aku dengar cerita orang tua yang minta ke anaknya tuh minta bayarin cicilan mobil, minta dibayarin liburan, minta dibayarin banyak hal yang sifatnya gaya hidup gitu. Aku selalu bilang setiap anak tuh pasti mampu kok membiayai biaya hidup orang tuanya. Kita mampu beliin kebutuhan rutin, sembako, bayar listrik kayak tadi gitu ya. Sekali-kali kita ajak liburan tuh setiap anak pasti mampu. Tapi ketika ngomongin gaya hidup itu beda cerita tuh ya. Kita menghidupi gaya hidup kita sendiri aja kan berat ya. Apalagi kita menghidupi gaya hidup orang lain yang kita tuh tahu gak ada batasnya gitu. Makanya ketika kita tahu gak ada batasnya kita sendiri yang bikin batasan dengan cara bikin budget itu tadi. Budget untuk orang tua 1 bulan berapa nih? Sekarang karena gajiku masih sekian, aku baru bisa mampu kasihnya sekian. Ntar gajiku udah naik, aku bisa kasih lebih banyak lagi gitu. Kalau dari awal kita nggak bikin batasan ini, biasanya jadi repot sendiri. Karena kita ngerasa setiap apapun yang diminta orang tua itu urgent biasanya. Padahal belum tentu ya. Belum tentu juga urgent gitu. Kalau misalnya membahayakan hidup kayak sakit atau memang tiba-tiba harus keluar kota karena ada keluarga yang sakit, itu urgent betul. Tapi kalau sifatnya gaya hidup tadi tuh tiba-tiba mau liburan sama teman-temannya, mamanya pengen beli tas baru atau pengen punya mobil baru, itu kan gak urgent ya. Kita harus bisa membatasi. Jadi kesadaran pertamanya selalu selama uang kita terbatas, memberi orang tua pun harus terbatas. Nah kalau pakai Bank Jago ini menurut aku karena aku pakai dari awal banget nih Pak Karim dari pertama kali launching. Jadi poketnya ini bantu banget untuk budgeting. Jadi begitu kita gajian misalnya gajian tanggal 25. Kita udah bisa bikin poket-poketnya langsung untuk orang tua berapa, untuk bayar sekolah anak berapa. Untuk hidup sehari-hari berapa. Kalau aku bagi lagi tiap minggu. Jadi kalau tadi Pak Karim tanya siapa yang punya pocket spending 20? Oh aku. Karena setiap minggu, dulu waktu pakai bank yang lama kita ngebudgetnya tiap bulan. Karena satu rekening buat bank ini gitu ya. Rekening A untuk bulanan kita pakai bank A. Tapi kalau sekarang karena poketnya bisa banyak, aku punya poket week 1, week 2, week 3 sampai week 5. Oh itu menarik sekali ya, jadi nggak pernah ada bulan tua begitu ya? Nggak ada Weekend bulan kurang. tua, adanya minggu tua. Mungkin weekend udah nggak bisa jajan, tapi Senin punya uang baru lagi. Nah ini yang tadi Pak Karim bilang sebagai how-nya nih yang berubah. Pakai banking how-nya yang berubah. Terus itu bisa segala macam, termasuk misalnya mau subscription. Zaman sekarang orang subscribe banyak banget ya, tontonan on demand, terus juga aplikasi segala macam. Itu aku punya pocket sendiri dan kartu sendiri. Jadi uangnya nggak keganggu gugat satu sama lain. Dan yang menariknya untuk Sandwich Generation ini kita bisa sharing pocket sama saudara sih. Jadi misalnya kamu komunikasikan sama saudara, aku ngebiayain mama sekian sebulan gitu ya, kamu sekian sebulan. Kita kumpulin dalam satu pocket khusus, misalnya pocket orang tua. Nanti dari pocket itu mamanya bisa ambil juga langsung, tapi kita sama adik kita udah enggak lagi masing-masing. Atau kalau yang aku jalanin sendiri nih, jadi aku dan sepupu-sepupuku punya satu pocket liburan. Jadi karena sepupu-sepupu semuanya udah kerja juga, aku cucu paling besar, kami punya satu pocket liburan yang nanti di akhir tahun itu membiayai semuanya. Jadi orang tua udah gak usah bayar lagi. Gitu ya. Jadi tiap bulan sepupu-sepupu nabung ke situ dan nabung itu bisa dari mana aja ya Pak Karim ya. Itu serunya juga. Jadi nggak cuma bisa mindahin dari pocket kita dari akun Jago kita, tapi orang lain mau nabung dari bank lain ke pocket kita tuh bisa gitu. Nah itu sih menurut aku kolaborasinya sih yang kayaknya tuh orang jarang ngomongin ya, betapa kalau kita memakai si digital banking ini dengan benar kita tuh bisa berkolaborasi dengan lebih baik gitu. Apalagi untuk sandwich generation yang memang kebutuhan komunikasi sama saudaranya pasti banyak gitu. Apalagi kalau anak pertama tuh biasanya saya aja nih yang urus semua gitu. Adik-adik nggak usah ikutan, padahal kalau adik-adik bisa nyumbang meskipun gajinya masih sedikit, nyumbangnya sedikit kan beban anak pertama juga jadi lebih ringan gitu. Jadi kuncinya di budgeting itu ya? Kuncinya di budgeting dan kolaborasi sama saudaranya Kolaborasi sih. sama saudara. Tapi tadi keren banget sih pocketnya sampai 20, saya aja cuma 3. Mungkin saya harus belajar dari Mbak Anissa kali ya? Iya, kalau yang penghasilannya tidak tetap kayaknya memang pasti lebih banyak deh. Kalau kayak gajian kayak Pak Karim gini tanggal 25 tinggal bagi-bagi poketnya ya. Tapi kalau orang-orang yang penghasilannya tidak tetap mungkin ada yang freelance atau yang berdagang gitu. Ketika dapat penghasilan kita bisa nabung juga untuk penghasilan tahunan. Pengeluaran tahunan, sorry. Jadi pengeluaran tahunan tuh ada lebaran kan gak ada THR nih Pak Karim. Kita harus nabung THR kita sendiri gitu kan. Atau misalnya bayar asuransi tahunan itu juga kita bisa tabung dari situ gitu. Dan enaknya lagi bisa diotomasi untuk mau misalnya tiap bulan kita auto debit ke reksadana itu langsung bisa diotomasi lewat Pocket Jago.
Keren banget. Mari kita beri tepuk tangan untuk jawabannya. Sekarang kita kembali ke Pak Karim. Bank Jago prinsipnya adalah life centric. Selalu berusaha membangun dengan ekosistemnya. Memiliki banyak strategic partnership dengan bibit untuk investasi, saham, pasar uang, dan lain-lain. Lending partnernya pun banyak, ada lebih dari 20. Inovasi dan partnership apalagi sih yang akan dilakukan di kemudian hari yang tujuannya bisa membantu mengembangkan kesehatan finansial dari para milenial? Ya, jadi memang DNA-nya Jago lah ya, walaupun kita masih muda, tapi DNA-nya itu memang inovasi. Tadi yang Anissa sampaikan relate dengan tadi yang saya bilang memang the how-nya berbeda. Kalau sebelumnya bank itu relationship dengan customer-nya hanya one on one, sekarang bisa jadi one to many karena memang bisa berkolaborasi. Ini menurut saya adalah pertama kali yang ada yang saya tahu ya di perbankan di mana satu sumber dana itu bisa di-share oleh multiple persons. Nah itu inovasi luar biasa sehingga kalau kita lihat memang di dalam kesehari-harian khususnya kalau udah berkeluarga ya, memang kita sharing daripada keuangan kita dengan istri dan sebagainya untuk mengelola rumah tangga. Nah kedepannya inovasi seperti apa lagi? Di Jago itu kami sangat believe dengan kolaborasi, sebetulnya lebih ya, kita sebut tuh embedded lah atau tertanam dengan digital ecosystem. Kenapa itu penting? Karena dengan era digital tentunya teman-teman di sini udah nggak pernah ke cabang ya. Ini saya nggak nanya nih siapa yang pernah ke cabang karena pasti semua ngangkat tangan gitu ya, udah nggak ada yang pernah ke cabang. Nah jadi kalau gitu teman-teman semua di sehari-harinya di mana melakukan transaksi, kebanyakan pasti ada di digital ecosystem. Disitulah makanya Bank Jago yakin the future bank itu memang harus hadir di digital ecosystem yang ada. Nah kami tentunya digital ecosystem yang terbesar yang saat ini kami bekerja sama adalah dengan Gojek, GoPay, ya itu adalah yang terbesar. Inovasi terakhir yang kami baru hadirkan ya, itu adalah untuk juga memudahkan yang namanya merchant atau yang jualan di GoFood mengelola uangnya. Kalau dilihat saat ini ya, saya nggak tahu teman-teman di sini kalau ada yang mau wirausaha jualan di GoFood ya, kalau misalnya jual makanan hari ini, ya, misalnya jual mie lah hari ini, itu uangnya baru dapat 2 hari kemudian. Kalau jualnya hari Jumat, dapatnya baru hari Selasa. Itu kan lama. Nah, kami dengan kerjasama dengan Gojek untuk semua merchant itu di hari yang sama bisa mendapatkan uangnya. Dan Langsung di hari yang sama? ada 2 kali kalau nggak salah jam 4 sore dan jam 8 malam gitu. Jadi di hari yang sama bisa langsung dapat. Sangat penting bagi merchant ya, apalagi SME. Sangat penting SME karena itu kan cash flow menjadi yang utamanya mereka ya. Nah tentunya saya nggak bisa share inovasi baru apa lagi karena nanti ngasih tahu kurang lebih dapur rahasia. Tapi ada, insya Allah there will be something coming di akhir tahun ini. Ya. Keren. Iya. Same day payment sangat penting ya, apalagi small medium enterprise itu lifeblood-nya mereka sebenarnya. Karena 2 hari aja, apalagi kan kalau kita lihat merchant GoFood itu kan bukan SME yang besar ya, jualnya kan yang sehari-hari begitu ya. Dan saya tambahkan lagi juga inovasinya kalau kita lihat tadi Mbak Anissa bilang untuk yang wirausaha ya, itu kebanyakan gimana membagi antara uangnya sendiri pribadi dengan uang usahanya karena kan bukan lewat PT. Nah ini juga dengan menggunakan Bank Jago, dengan menggunakan pocket dan sebagainya itu sangat-sangat membantu di mana kita bisa separate uang kita pribadi dan uang yang kita pakai untuk bisnis individu kita. Jadi itu ya kuncinya, kolaborasi dengan embedded ecosystem. Mungkin satu pertanyaan lagi dari saya. Ada nggak sih perubahan perilaku nasabah sejak COVID? Perilaku apa yang stay, perilaku apa yang ditinggalkan? Kalau saya lihat perilakunya itu yang pasti ditinggal memang tidak ke cabang lagi. Itu sudah is a given. Kalau saya bicara dengan teman-teman dari perbankan yang lain yang cabangnya banyak, rata-rata hanya 10% cabangnya sekarang traffic di cabangnya. So ke cabang itu udah basically lewat. Yang masih stay apa? Saya rasa cash masih stay sedikit. Jadi apa? Berarti memang kalau butuh cash, kalau cabang nggak ada kemana? Ke ATM. Nah ini yang Bank Jago juga sangat sadar. Oleh karena itu
pengguna Bank Jago, semua teman-teman yang punya Jago, tarik tunai di any ATM itu gratis. Jadi karena kita juga masih mengerti belum seluruh society itu digital ready, therefore the cash aspect itu masih ada sedikit. Jadi kalau pergi ke cabang untuk hal yang sifatnya administratif sudah ditinggalkan, tetapi untuk metode payment, adoption cashless sudah tinggi, tetapi cash masih Cash ada. masih ada, ya. Oke, sekarang kita buka pertanyaan bagi teman-teman. Bagi yang ingin bertanya boleh langsung maju. Ada 2 mikrofon di depan. Yang ya, silahkan yang baru berdiri langsung ke mikrofonnya. Bagi yang mau nanya, mungkin kita reserve sekitar 4-5 pertanyaan. Boleh langsung ngantri di mikrofonnya ya. Silahkan namanya, lalu pertanyaannya buat siapa dan apa. Oke, terima kasih Pak. Di sini perkenalkan saya Raka dari Universitas Muhammadiyah Malang. Sini pertanyaan saya tujukan ke Bapak Siregar. Tadi para narasumber sempat membahas tentang bagaimana memanage keuangan untuk membantu orang tua yang sudah pensiun. Mungkin anaknya ada di kota, terus ibunya ada di desa. Nah sekarang pertanyaan saya, apa strategi dari Bank Jago untuk ibu-ibu itu kebanyakan atau bahkan berapa persen dari ibu-ibu itu ada gaptek teknologi. Nah apa strategi dari Bank Jago untuk membantu para ibu-ibu tersebut untuk memudahkan juga menikmati fitur-fitur yang canggih dari Bank Jago. Terima kasih. Pertanyaan dari Raka, silahkan Pak Ya, Karim. terima kasih sekali pertanyaannya. Dan itu saya rasa sangat valid karena teman-teman semua kan Gen Z milenial sangat terbiasa dengan gadget ya. Kalau yang lebih usia saya lah gitu ya, belum tentu terbiasa. Ada 2 menurut saya pendekatannya. Satu, kalau tadi khusus use case yang kamu bilang tadi, Bank Jago itu memungkinkan untuk punya kartu ATM 4. Jadi misalnya ibu kita ada bilanglah di Magelang gitu ya, saya bisa bukakan kartu ATM untuk ibu saya di Magelang, kemudian saya bisa bikin pocket khusus yang saya kaitkan ke kartu ATM tersebut, sehingga ibu saya at any time bisa ambil di ATM di Magelang juga tanpa biaya. Sampai suatu saat memang tentunya saya rasa sih gaptek kita dalam waktu 2-3 tahun akan lewat ya. Karena kan di sini ada nggak yang pernah ngajarin pakai WA? Nggak ada. Ibu kita pasti bisa juga pakai WA kalau memang dia mau. Jadi insya Allah dalam waktu I would say 2-3 tahun lagi kendala ini sudah bisa diatasi gitu ya. Dan karena memang dengan Bank Jago bisa buka akunnya dari mana saja dan kapan saja setiap saat. Keren, jadi itu ya untuk menjembatani gagap teknologinya. Beri kita kasih tepuk tangan. Dan kalau nggak salah Bank Jago ada syariahnya juga ya? Ada syariahnya. Ini terima kasih saya diingatkan syariah. Jadi satu hal juga yang kami pastikan selama ini di industri banking lah ya, syariah itu timbulnya setelah industri konvensional. Jadi bank-bank konvensional lebih besar baru ada bank syariah. Ini juga kami lihat sebagai suatu hal yang harusnya tidak seperti itu. Oleh karena itu semua fitur Bank Jago konvensional itu sama dengan fitur Bank Jago syariah, tapi tentunya berbeda prinsip syariahnya. Jadi kalau download di App Store maupun Google Play Store itu Jago tetap, tapi begitu di download akan ditanya, kamu mau versi konvensional apa syariah? Karena memang semua fitur yang tadi kita bahas itu semuanya sama. Jadi secara benefit dari nasabah tetap sama, cuman sesuai dengan prinsip syariah ya? Iya betul. Oke, silakan pertanyaannya dari yang di kanan, nama dan apa pertanyaannya? Oke, nama saya Alfonsus. Pertanyaan saya untuk Kak Anissa nih, dan pertanyaan saya lebih ke masalah komunikasi sih. Jadi saya setuju dengan pernyataan Kak Anissa kalau gaya hidup itu tak terbatas, maka kita harus beri batasan. Tapi kan orang tua tuh punya sifat berbeda-beda ya, terutama saat menanggapi penolakan dari anaknya. Bisa aja mungkin ada orang tua yang legowo, dan juga ada juga orang tua yang malah ngediemin anaknya gitu, nggak mau komunikasi. Jadi pertanyaan saya itu pendekatan komunikasi bagaimana yang tepat dalam membiasakan batasan gaya hidup untuk orang tua, terutama untuk generasi sandwich. Thank you. Silahkan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ini tuh memang jadi masalah utama banget ya, karena aku lihat kenapa generasi sandwich ini tidak terbiasa bicara soal uang, karena biasanya orang tuanya juga nggak ngomongin uang nih dari kecil gitu. Jadi uang di keluarganya ini sesuatu yang tabu. Jadi nggak pernah ngomongin uang. Pokoknya waktu anak kecil tahu ini aja, tahu sekolah aja, nggak perlu tahu nih papa kerjanya apa, gajinya berapa gitu. Karena uangnya tidak terbiasa dibicarakan, pada akhirnya pas anaknya gede, anaknya bingung sendiri nih, nggak pernah ngomongin uang, nggak pernah diajarin.
gimana caranya aku kelolanya, mau nanya orang tua juga nggak bisa gitu ya. Nah jadi yang pertama adalah asumsinya dihilangkan dulu. Jadi kalau kita mikir kayaknya kalau orang tua aku ngomongin uang bakalan marah deh, kayaknya bakalan ngambek deh, kayaknya bakalan kecewa deh. Asumsinya dihilangin dulu, kita niatkan dalam hati bahwa yang kita sampaikan ini baik. Jadi kita lihatnya netral dulu, karena kalau belum apa-apa kita udah mikir orang tuanya bakal marah, biasanya kita mundur lagi dan gak selesai-selesai ya masalahnya. Jadi asumsinya dihilangkan dulu, kitanya netral, baru kita ngomong sama orang tua. Yang kedua jangan takut berkonflik. Ini memang adat ketimuran sekali ya Pak ya, takut banget berkonflik sama orang tua. Nah sebenarnya kan berkonflik itu tidak apa-apa ya, berkonflik itu memang sesuatu yang seringkali harus kita hadapi. Jadi kalau aku dan orang tua aku ini tipe yang konfront, jadi kita kalau ada yang gak enak ngomong gitu. Konflik, baper, nangis dulu mungkin gitu ya. Tapi habis itu jadi bisa ngomong dengan jernih dan masalahnya jadi selesai. Tapi ternyata itu enggak terjadi di setiap keluarga. Banyak yang merasa harus saling menjaga perasaan terus menerus, menghindari konflik terus menerus dan jadinya solusinya juga jadi enggak ketemu. Jadi pertama asumsi, kedua belajar menghadapi konflik. Yang ketiga komunikasinya diubah-ubah. Jadi kalau sekarang konfliknya seperti ini karena aku ngomongnya pas malam-malam nih, mamanya udah ngantuk misalnya. Aku coba ngomongnya pagi-pagi deh. Atau besoknya coba ngomongnya sambil diajak makan di luar. Atau dicoba ngomongnya setelah dibeliin makanan kesukaannya gitu. Itu kan bisa dicari caranya. Jadi konflik satu kali oke, kita berarti harus ganti caranya. Konflik dua kali oke, kita harus ganti lagi caranya. Karena nggak ada yang berubah kalau caranya nggak diubah. Gitu. Jadi kalau ini belum berhasil kita harus ubah cara baru. Kita harus cari jalan yang berbeda biar nyampe ke tempatnya juga gitu. Keren sekali jawaban. Udah bisa jadi psikolog nih ya, jawabannya sangat metodikal. Sejujurnya ngomongin keuangan itu gampang kalau yang diomonginnya uang. Budgeting aja kan ya, kayak Pak Karim tadi ya, budgeting. Tapi kan biasanya orang ngomonginnya di luar itu ya. Konflik sama suami, konflik sama orang tua. Jadi memang aku khusus belajar mindfulness satu kelas untuk finansial supaya bisa ngomongnya lebih ke pendekatan yang lebih mindful gitu dibandingkan ke finance gitu. Terima kasih jawabannya. Pertanyaan terakhir silahkan. Halo Kak, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Sultan Raya Oktoriansyah, saya dari SMIT Al-Haraki Depok. Saya ingin bertanya untuk Kak Stefani, mohon dijawab. Saya mempunyai ini ya, rencana untuk membantu orang tua saya yang yang mungkin termasuk di generasi sandwich yang membantu anaknya dan orang tuanya. Untuk pertanyaan saya itu bagaimana usaha saya sebagai Gen Z yang mungkin mulai belum produktif juga untuk meringankan beban orang tua saya atau mungkin mindset saya itu seperti apa untuk meringankan beban orang tua saya tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Ya, nah ini aku lebih suka nih kalau ditanya rencana Pak daripada ditanya solusi ya. Lebih gampang kayaknya kita ngomongin rencana. Jadi rencananya pertamanya dari mindsetnya dulu. Mindset sandwich generation adalah aku berbeda dengan orang yang tidak menghidupi orang tuanya. Kenapa? Karena aku menghidupi lebih banyak orang, otomatis penghasilannya juga harus lebih banyak. Itu memang udah uang kan gitu ya, uang tuh terukur ya, nggak bisa kita ukur pakai perasaan aja. Jadi memang nggak bisa membandingkan dengan orang yang nggak menghidupi. Apalagi kalau kita pakai hitungan UMR ya. UMR itu kan memang hidup untuk satu orang aja, perhitungannya untuk satu orang. Ketika yang dihidupi lebih dari satu orang, maka kita harus dapat lebih dari UMR ini. Itu yang pertama. Dan karena masih dalam rencana nih, sebenarnya banyak yang bisa dilakukan. Jadi kalau bekerja aja mungkin akan sulit gitu. Kalau hanya bekerja hanya satu penghasilan mungkin akan sulit. Kamu bisa cari skill-skill lain sebenarnya sukanya apa nih. Kayak aku nih, aku kuliahnya jurnalistik. Lalu aku kerja di media selama 10 tahun. Tapi aku suka banget finance. Finance tuh dunia yang jauh banget dari kuliahku gitu ya. Tapi karena aku suka banget, aku belajar juga skill itu gitu. Sehingga pada akhirnya di 3 tahun karirku di media aku udah double. Aku jurnalis iya, belajar finance juga iya. Sehingga income streamnya jadi bertambah, jadi ada 2 gitu. Karena yang namanya uang itu cuman ada 2 cara nih. Mau diperbanyak penghasilannya, jadi kerja satu tapi penghasilannya besar. Kalau belum bisa maka kita harus kerja banyak, penghasilannya kecil-kecil. Itu udah otomatis.
Kalau kamu baru kerja pertama kali, otomatis belum ada ya yang mau gaji kamu gede karena kamu juga belum punya pengalaman gitu. Beda kalau sama Pak Karim mungkin ya Pak. Pak Karim udah lebih lama karirnya gitu ya, otomatis penghasilannya lebih besar dibandingkan kita yang baru fresh graduate misalnya gitu. Jadi waktu fresh graduate, cari sebanyak mungkin income streamnya dari mana. Zaman sekarang tuh sebetulnya lebih mudah karena dipermudah sama digital itu tadi. Contohnya kita sehari-hari kerja full time di satu kantor. Weekend kita jadi fotografer. Tuh kalau anakku tuh bola setiap weekend tuh ada yang bawa fotografer buat motoin anaknya main bola, ya kan di pinggirnya gitu. Itu bisa jadi satu juga freelance. Atau kalau cewek-cewek jadi makeup artist misalnya, itu bisa. Nanti malamnya lagi kamu magang lagi di mana atau enggak jadi karyawan lagi di mana tapi part time gitu. Itu udah jadi konsekuensi karena memang pengeluarannya banyak, tanggungannya banyak, penghasilannya juga harus ditambah gitu. Keren, itu lagi ngetren tuh main bola. Ngegolin nggak ngegolin, yang penting fotonya bagus. Yang penting fotonya cantik bener. Kalau Pak Karim atlet basket. Basket juga Dulu, ada Pak. dulu. Basket juga ada loh yang fotoin ya. Ada juga. Ada. Jadi memang kalau fotografer itu banyak banget dan menurut aku juga nggak usah yang susah-susah pakai skill ya. Berdagang aja tuh sebenarnya udah lebih mudah loh zaman sekarang. Kita scroll e-commerce, cari barang yang harganya di bawah gitu ya murah. Lalu kita tawarin ke orang yang nggak tahu kalau itu harganya murah. Aku pernah Nanti bayarnya lewat Jago gitu kan. Oh boleh, tentu bayar lewat Jago. Apalagi kalau Jago kan bisa pakai debit online ya, ini kan lebih gampang. Jadi sebenarnya bisa lebih gampang itu karena banyak orang yang nggak tahu juga nih kalau jualan tuh segampang itu zaman sekarang gitu. Kalau memang pusing mau ngapain menurut aku dibandingin kita ngutang gitu pada akhirnya mendingan dagang gitu sih. Banyak yang nggak tahu di ruangan ini, Pak Karim dulu adalah atlet basket. Kalau main, saingannya sama siapa? Speaker sebelumnya sesi ini, Pak Budi Gunasadikin Menkes kita. Gitu. Ya dulu saya seangkatan sama Pak Budi gitu ya. Nah itu yang saya kelihatan memang karir itu tidak bisa ditentukan. Yang penting tadi yang saya bilang persiapan dengan kesempatan. Jelas kesempatannya Pak Budi sama saya berbeda. Jadi saya jadi bank, Pak Budi jadi menteri gitu. Pak Budi kan dulu bankir ya, sekarang jadi Menteri Kesehatan. Siapa tahu Pak Karim sekarang bankir, kemudian kita belum tahu depannya gimana. Amin. Iya. Terakhir singkat aja dari Pak Karim dulu lalu dari Anissa. Pesan dan saran apa untuk generasi sandwich yang sekarang sedang berkarir dan berusaha membangun kesehatan finansial? Saya rasa pesan saya cuma satu dan ini juga tadi sudah banyak dibahas bahwa memang harus memiliki financial discipline. Financial discipline itu penting karena memang itu yang menjadi foundationnya untuk kita membangun financial capability kita ke depan. Pertanyaannya mulainya kapan? Mulainya sekarang, jangan menunggu sampai ada uangnya karena pada saat ada uangnya nanti sudah terlalu banyak temptationnya dipakai untuk yang lain. Nah untuk itu kami juga sangat mengerti makanya penggunaan Bank Jago untuk membantu kita disiplin dengan financial bisa dimulai sejak dini gitu. Financial discipline dimulai sejak dini dari sekarang. Jadi keluar ruangan langsung kita savings. Anissa? Kalau dari aku jangan gampang nyerah karena orang tuh kalau ngomongin perencanaan keuangan maunya di bulan pertama, di bulan kedua lancar selamanya gitu ya. Padahal kan enggak ya, mungkin kita harus berlatih 6 bulan, berlatih 1 tahun supaya bisa lebih lancar dan lebih tahu sebenarnya yang kita perlukan tuh perencanaan keuangan yang seperti apa gitu. Karena aku bisa ngomong kayak gini aku udah 9 tahun nih kebetulan financial planningnya gitu kok kayaknya lancar banget, kok kayaknya gampang banget. Tapi kalau teman-teman yang baru mulai, baru pemula jangan nyerah 1 kali gajian, 2 kali gajian diterusin aja. Yakin kalau habitnya bagus pasti hasilnya juga akan bagus. Keren, mari kita kasih tepuk tangan yang meriah buat narasumber kita, Karim Siregar dan Anissa Steviani.